Kisah cinta Soekarno dan Siti Utari, Nenek Maya Estianty, sampai muncul istilah janda perawan. Dilansir dari tribunnews.com. Siapa sangka Siti Utari Tjokroaminoto ternyata adalah nenek dari penyanyi Maya Estianty. Hal itu terungkap dalam postingan di akun jejaring sosial Instagram @maya_estianty_real yang memajang foto Siti Utari. Bukan cuma itu, Siti Utari merupakan istri pertama dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Nenek saya ini, Utari Tjokroaminoto, adalah istri pertama Presiden RI yang pertama, Soekarno. #Maya Estianty, #Diary Maya, #Soekarno, #istri Soekarno. Tulis Maya Estianty. Kisah cinta antara Siti Utari dan Soekarno merupakan salah satu percintaan yang unik. Keduanya bertemu di rumah ayah Siti Utari, Umar Said Tjokroaminoto. Saat itu, Soekarno yang masih mahasiswa memang tinggal kos di rumah Haji Umar Said Tjokroaminoto. Seperti dikutip dari buku Istri-Istri Soekarno, Bung Karno berusaha mendekati Utari yang dipanggilnya dengan sebutan Lak. Hingga suatu ketika, dia mengajak anak sulung Tjokroaminoto itu jalan-jalan untuk menikmati senja. Saat itu, Siti Utari diajaknya duduk. Dipandangnya gadis manis itu dengan tatapan Soekarno yang tajam. Dengan tersenyum perlahan, rayuan maut pun terucap dari lisan putra sang fajar itu. "Lak, tahukah engkau bakal istriku kelak?" Kala itu, Siti Utari hanya menggeleng menanggapi pertanyaan itu. Adapun Soekarno kemudian kembali bertanya, "Kau ingin tahu?" Sedikit penasaran, Utari pun bertanya, "Di mana? Kau ingin tahu? Boleh, orangnya dekat sini. Kau tak usah beranjak, karena kau orangnya ada di sebelahku," tutur Soekarno. Adapun Siti Utari tidak menyangka dengan ucapan itu. Dia hanya dapat tersenyum dan terdiam beberapa lama. Hingga sebuah kata pun terucap, "Aku juga mencintaimu," ujar Utari. Pada 1921, Soekarno menikahi Siti Utari, putri kesayangan gurunya, Hos Tjokroaminoto. Pernikahan ini hanya bertahan 2 tahun karena mereka bercerai pada 1923. Soekarno bercerita, cintanya kepada Siti Utari sebenarnya bukan cinta seorang pria kepada wanita, namun lebih kepada rasa sayang seorang kakak kepada adiknya. Dalam pengakuannya yang lain, seperti dituturkan Cindy Adams dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Soekarno mengatakan, pernikahannya tersebut terjadi atas dasar balas budi terhadap Tjokroaminoto. "Kami memilih kawin gantung. Orang Indonesia menjalankan cara ini karena beberapa alasan. Dalam hal kami, aku belum berniat hidup sebagai suami istri karena dia masih kanak-kanak," cerita Bung Karno. Ikhwal mula terjadinya pernikahan itu adalah ketika istri Tjokroaminoto meninggal dunia. Tjokroaminoto sangat berduka. Hingga suatu hari, adik Tjokroaminoto menemui Soekarno dan berkata, "Soekarno, kau lihat bagaimana sedihnya hati Tjokroaminoto. Apakah kau dapat berbuat sesuatu agar hatinya sedikit gembira?" Soekarno pun bingung, bagaimana pula caranya membantu. Jadi menantunya, Utari sekarang tidak punya ibu lagi. Tjokro sangat khawatir terhadap masa depan anaknya itu, dan siapa yang akan menjaganya dan menyayanginya. Inilah yang memberatkan pikirannya, sambungnya lagi. Dalam perjalanan kisah cinta Bung Karno, demi membalas budi, Soekarno lantas melamar Utari. Sampai ia meninggal, ia tidak pernah tahu bahwa aku mengusulkan perkawinan ini hanya karena aku sangat menghormatinya dan menaruh kasihan padanya, ungkap Bung Karno kepada Cindy Adams. Soekarno bahkan mengatakan tidak pernah menyentuh Siti Utari. Istrinya itu tetap dijaganya dalam keadaan suci. "Kami tidur berdampingan di satu tempat tidur, tetapi secara jasmania kami sebagai kakak beradik," ucap Soekarno. "Bahkan kami satu sama lain sejujurnya tidak memiliki keinginan melakukan sebagai layaknya suami istri. Maksudku, dia menyukaiku dan aku menyukainya, tetapi perkawinan kami bukan didasari rasa birahi menyala-nyala." Kisah cinta Bung Karno memang unik. Karena pengakuannya ini, kemudian muncul istilah janda perawan untuk Siti Utari. Meski begitu, bukan berarti Soekarno tidak menyayangi Siti Utari. Saat Utari sakit, Soekarno panik dan merawat Siti Utari sepenuh hati. Soekarno merasakan sayang dan bukan birahi, namun tak semua orang percaya pengakuan Soekarno.
Penulis buku biografi Soekarno, Lambert Gibbles, meragukannya. Menurut Gibbles, Utari yang secara fisik memiliki daya tarik dan masih muda tidak mungkin didiamkan Soekarno. Bahwa apa yang dikatakan Soekarno pada autobiografi itu adalah penghinaan bagi Utari yang manis dan menarik itu. Ucap Gibbles dikutip dari buku Istri-Istri Soekarno.